Football Universe. Tak banyak pemain yang mampu menarik perhatian Johan Cruyff seperti pemain ini. Gayanya yang elegan serta dribble anggunnya mampu membuat Cruyff mengidolakannya. David Ginola jelas bukanlah pemain sembarangan. Dia adalah seorang pemain spesial. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Pemain yang sangat ramah, memiliki visi jauh ke depan, elegan, kuat, cepat, dan powerful. Kata-kata ini biasanya tidak bisa semuanya ada dalam satu individu pemain sepak bola. Tetapi jika benar-benar dapat ada dalam satu individu, maka dia adalah pemain yang benar-benar spesial. Sangatlah sedikit pemain yang benar-benar spesial dan dapat membuat penonton selalu bangkit dari kursi dan dengan penuh semangat menanti penasaran gerakan selanjutnya dari sang pemain. Kadang-kadang penonton tak dapat menebak langkah pemain ini selanjutnya, tetapi melihatnya secara langsung di stadion adalah pengalaman yang berbeda. Mengirim bola dari sisi luar, kemudian cut inside ke dalam. Pergerakan bahu yang membingungkan, posisi badan dengan bola yang tidak seperti biasanya. Tidak hanya membuat para pemain bertahan lawan kesulitan menjaga pemain ini, tetapi juga membuat semua penonton terpesona. Di era 90-an, Liga Premier, David Ginola adalah salah satu pemain yang sangat menggairahkan di lapangan. Lahir di selatan Prancis, desa Gazin, pada 25 Januari 1967. Ginola kecil adalah anak yang sangat tergila-gila dengan sepak bola. Hampir setiap hari dia akan bermain sepak bola di lapangan dekat rumahnya dan berusaha menirukan gaya-gaya dari pemain favoritnya. Ketika bertumbuh menjadi seorang remaja, Ginola sudah menunjukkan olah bola yang hebat. Dia adalah seorang pemain sayap dengan bakat alami dan kaki yang lincah. Selain itu, penetrasi Ginola selalu dapat menembus bek-bek terbaik seusianya waktu itu. Stamina yang prima serta tubuh yang kokoh juga menjadi faktor utama Ginola menjadi pemain muda potensial di daerahnya. Pada tahun 1985, Ginola mendapatkan kesempatan untuk debut profesional pertamanya bersama tim Sporting Club Toulon. Di klub ini Ginola banyak mendapatkan pengalaman baru dan membuatnya tumbuh menjadi pemain yang semakin dewasa di lapangan. Salah satu hal yang menarik dari Ginola adalah dia selalu berlatih gerakan-gerakan penetrasi baru yang dapat menghibur penonton di lapangan. Hal ini membuatnya sangat cepat mendapat tempat di hati para penggemar. Selama 3 musim, Ginola memperkuat Toulon, bermain di 82 pertandingan dan berhasil mencetak 4 gol. Ginola kemudian pindah ke Racing Club de Paris pada tahun 1988. Sebagai seorang pemain muda, Ginola waktu itu tidak takut jika harus menghadapi bek-bek lawan yang lebih senior darinya. Permainannya semakin memukau, dan selama 2 musim di RC Paris, Ginola mencatatkan 61 kali penampilan serta membuat 8 gol. Pada tahun 1990, klub Prancis lainnya, Stade Brestois 29, kemudian merekrut Ginola. Dan disinilah nama Ginola mulai dikenal di seantero Prancis. Penampilan gemilangnya saat melawan Paris Saint-Germain membuat orang-orang bertanya, siapa sebenarnya pemain ini? Dalam pertandingan tersebut, dia mampu mengantarkan Brest menang 3-2 atas PSG, dan petinggi PSG langsung memberikan penawaran kepadanya untuk bermain bagi PSG. Kehadiran David Ginola di PSG pada tahun 1992 tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari fans di sana. Pemain ini dianggap sangat spesial karena mampu melengkapi posisi sayap serang PSG yang di waktu tersebut kurang efektif. Ginola juga datang di saat yang tepat
karena waktu itu PSG sedang membangun kekuatannya dan memiliki bintang-bintang seperti George Weah, Rai, dan Paul Le Guen. Nama-nama ini diharapkan dapat mendongkrak prestasi PSG ke level yang lebih tinggi. Alhasil, skill Ginola berkembang pesat saat dia berseragam PSG. Di musim pertamanya, dia langsung tancap gas dengan mengantarkan PSG menjuarai Coupe de France, serta juga membawa mereka masuk final UEFA Cup. Sehingga di penghujung musim tersebut, dia dianugerahi penghargaan French Footballer of the Year. Di musim keduanya, bersama PSG, Ginola tampil konsisten dan mempersembahkan gelar juara Liga Prancis yang kedua untuk PSG. Ginola tampil menggila dengan mencetak 13 gol dari 38 kali pertandingan yang dimainkannya dan menjadikannya top skor untuk PSG. Tetapi di musim keduanya ini, Ginola tidak dapat menikmati semua keberhasilan tersebut dengan lega. Pasalnya, dia menjadi pemain yang paling dibenci rakyat Prancis karena dianggap melakukan kesalahan fatal saat Prancis gagal menembus kualifikasi Piala Dunia 1994. Waktu itu Ginola bermain untuk tim nasional Prancis yang melawan Bulgaria. Prancis hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 1994. Tetapi nasib sial itu datang di saat kedudukan satu sama di penghujung waktu. Ginola salah mengirimkan umpan yang berakibat Bulgaria melakukan serangan balik cepat. Alhasil, gawang Prancis berhasil dibobol Emil Kostadinov dan membuat Bulgaria menang 2-1. Momen ini adalah titik terendah bagi Ginola. Tetapi di level klub, dia terus menunjukkan bakatnya. Ginola kemudian memberikan piala ganda pada musim berikutnya untuk PSG. Dan pada musim 1994-1995, dia mengantarkan PSG menyingkirkan Barcelona, asuhan Johan Cruyff, di perempat final Liga Champions. Tetapi atmosfer di Perancis pasca kesalahan yang dibuatnya di kualifikasi Piala Dunia sudah sangat tidak enak. Dia menjadi pemain yang selalu mendapat cemoohan di lapangan dari fans Prancis dan bahkan dari fans PSG sendiri. Imbas dari hal ini, Ginola kemudian memutuskan untuk pergi dari Prancis dan menerima tawaran dari Kevin Keegan untuk memperkuat Newcastle United di Liga Inggris. Ginola seperti mendapatkan udara segar saat dirinya berseragam Newcastle di tahun 1995. Ginola menjadi pemain Keegan yang sempurna. Dia memiliki bakat untuk membuat para penggemar tetap terhibur dan mentalitas untuk mendorong Newcastle ke level berikutnya. Bahkan membawa klub finish di posisi kedua di bawah Manchester United. Ginola berperan penting dalam kebangkitan Newcastle dan hubungannya dengan Les Ferdinand luar biasa. Umpan silang Ginola hampir selalu sempurna untuk Ferdinand yang melompat menyambut umpan silang dan menyundul gol demi gol. Orang Prancis ini adalah pemain yang selalu tampil menghibur, memiliki bakat dan gerak kaki yang mewah, kegembiraan, serta produktivitas. Setelah Newcastle menolak tawaran transfer dari Barcelona Bobby Robson untuk Ginola, dia tetap di Newcastle untuk bermain bersama Alan Shearer dan sekali lagi membawa Newcastle finish kedua di Liga Premier. Di pertengahan musim, Kevin Keegan memutuskan mengundurkan diri sebagai manajer Newcastle dan dia digantikan oleh mantan bos Blackburn dan Liverpool, Kenny Dalglish. Ginola kemudian bentrok dengan Dalglish dan memutuskan untuk meninggalkan Newcastle setelah musim kedua. Ginola tampil sebanyak 58 kali untuk Newcastle dan berhasil mencetak 6 gol. Setelah dari Newcastle, sebenarnya Ginola mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, dan Marseille. Tetapi Ginola sudah terlanjur mencintai atmosfer Liga Inggris dan dia pun memutuskan untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Ketika Ginola tiba di Tottenham, dia membawa kegembiraan yang telah dirindukan para penggemar
sejak kepergian Glenn Hoddle dan Paul Gascoigne. Ginola benar-benar adalah harapan baru Spurs, dan sejak awal kedatangannya, dia langsung dapat menari di lapangan untuk mempertajam lini serang Spurs. Bekerja sama sekali lagi dengan Ferdinand, Ginola dan Spurs berjuang untuk merebut gelar Liga Inggris. Cukup sulit untuk memenangkan liga tanpa sederet bintang seperti yang dilakukan Spurs. Tapi Ginola adalah cahaya yang menyilaukan di ruangan yang redup, memberikan momen ajaib untuk menutupi kengerian yang terjadi di ujung pertahanan. Dan dengan kemenangan timnya tahun 1999 atas Leicester di Piala Liga, dia memenangkan satu-satunya trofi di sepak bola Inggris. Pada tahun 1999, Ginola membuat sejarah. Dia menjadi pemain pertama di era Liga Premier yang memenangkan FVA Footballer of the Year dengan klub di luar 4 besar. Tidak terbayangkan bahwa Ginola bisa memenangkan penghargaan saat bermain di bawah manajer yang suka pada taktik defensif seperti George Graham. Tetapi bakatnya begitu jelas sehingga dia tampil memukau. Johan Cruyff menyatakan bahwa Ginola pada usia 32 adalah pemain terbaik di dunia. Ginola pun mengatakan bahwa itu adalah pencapaian terbaik dalam karirnya. Meskipun tampil sangat baik di Spurs, tetapi pada tahun 2000 mereka memutuskan untuk menjualnya ke Aston Villa. Hal ini membuat Ginola patah hati karena dia selalu menjadi andalan Spurs di 100 pertandingan yang membuatnya bisa mengkreasikan 13 gol. Tetapi Ginola menerima keputusan tersebut dan bermain selama 2 musim di sana. Klub terakhir yang diperkuat Ginola adalah Everton pada musim 2002. Setelah tampil dalam 5 pertandingan mereka, Ginola kemudian memutuskan untuk pensiun. Untuk tim nasional Prancis, Ginola sempat dipanggil setelah insiden kualifikasi Piala Dunia 1994. Tetapi dia total bermain untuk Les Blues hanya sebanyak 17 kali. David Ginola adalah salah satu legenda Prancis yang sulit untuk dilupakan.